Shalom Jemaat GKI dimanapun saudara berada. Kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Timotius Setiawan dari GKI Beringin. Saya akan berbagi renungan firman Tuhan bersama dengan saudara sekalian. Sebelum kita merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kiranya Tuhan berbicara, dan melalui firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan kembali tentang sukacita di dalam Tuhan, terutama di dalam masa-masa kami menyambut Natal di tahun ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah Gaudete in Domino, dan nas Alkitab diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudara yang terkasih, sesaat lagi kita akan merayakan Natal. Dan di dalam setiap perayaan Natal, kita selalu saja mendengar kata sukacita. Bukan sesuatu yang asing, akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang Kristen sudah memaknai betul hidup dalam sukacita itu? Karena sejatinya sukacita bukan sekedar emosi senang saja. Memang, perasaan senang merupakan ekspresi dari sukacita. Tetapi perbedaannya, senang itu sangat tergantung dari pengaruh luar, seperti dapat hadiah, promosi, cuaca yang baik. Kalau dalam konteks ibadah, lagunya dimainkan dengan baik sehingga kita bisa bernyanyi dengan semangat, ketemu teman, dan lain sebagainya. Intinya, senang itu berangkat dari apa yang terjadi di luar. Sedangkan sukacita selalu berangkat dari dalam. Ia tidak terpengaruh dari luar, walau sebenarnya ketika sukacita itu lahir, dia beroleh dari pengertian yang mendalam yang datangnya juga dari luar. Tetapi sekali lagi, sekali sukacita itu muncul, ia akan lama untuk padam. Saudara-saudara, sukacita juga bukan sekedar perasaan puas, yang kalau dalam bahasa Inggris, satisfy. Karena kepuasan hanya terjadi kalau ada pencapaian yang kita raih. Seperti mencapai cita-cita, memperoleh yang kita inginkan dari orang lain. Kalau di dalam gereja misalnya, program-program terlaksana dengan baik. Ya, dengan demikian kepuasan itu tidak kekal sifatnya. Karena selalu menuntut pencapaian-pencapaian berikutnya. Memang seakan-akan sukacita memiliki unsur kepuasan. Bahkan di dalam Mazmur, berkali-kali Daud mengatakan pemeliharaan Tuhan memuaskan jiwanya. Maka itu ia bersukacita. Akan tetapi, sukacita yang dimaksud bukan karena sebuah pencapaian pribadi, saudara-saudara, melainkan karena Tuhan yang telah berkarya di dalamnya. Ya, kedua hal itu, senang dan puas terkadang membuat pengertian sukacita menjadi bias. Dan sayangnya banyak orang Kristen hanya sekedar senang saja ketika merayakan Natal. Mereka belum mencapai sukacita yang penuh. Oleh sebab itu saya mau berbagi 3 hal yang akan terjadi ketika kita telah mengalami sukacita di dalam Tuhan. Gaudete in Domino tadi. Yang pertama, ketika kita telah mengalami sukacita di dalam Tuhan, kita tetap mengalami damai sejahtera di tengah dunia yang minim kabar baik. Saat ini saudara-saudara, kita hidup di dunia yang minim sekali kabar baik. Setiap hari yang muncul di media sosial kita adalah berita-berita mengenai kecelakaan, perampokan, kekerasan, penipuan, dan juga bencana alam. Dan banyak hal lagi yang membuat kita ciut begitu ya. Muncul rasa khawatir yang seakan berkata, bisa jadi berikutnya adalah saya. Minimnya kabar baik bisa saja menggerus sukacita. Tetapi sukacita adalah sebuah pilihan. Dan ia muncul karena kepenuhan dari Roh Kudus. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam penjabarannya dalam buah roh. Sukacita muncul karena kita telah penuh, sehingga muncullah buah sukacita. Yang kedua, orang yang bersukacita akan mengalami perubahan yang signifikan dan konstan.
Orang yang bersukacita tidak sebentar saja senang, lalu bisa tiba-tiba sedih. Sekarang semangat, lalu sebentar saja sudah lesu. Itu tidak demikian. Sukacita menolong kita untuk tidak mudah berputus asa, melainkan tetap tegar. Karena sukacita menjadikan seseorang lebih tenang, penuh pengharapan, dan mampu melihat hidup dengan perspektif yang positif. Dan perubahan itu tidak sementara, tetapi terus-menerus dan bertumbuh seiring kedekatan kita dengan Tuhan, Sang Sumber sukacita itu sendiri. Yang ketiga, orang yang bersukacita itu tidak akan menunda-nunda pekerjaannya. Dia tidak akan menunda melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Apapun pekerjaan itu, baik pekerjaan harian ataupun pekerjaan dalam pelayanan di gereja. Karena sukacita itu memberi energi, motivasi, dan rasa syukur yang mendorong mereka untuk bertindak dengan penuh semangat. Sama seperti para gembala yang mendengar kabar baik dari para malaikat. Dengan segera mereka meninggalkan kawanan dombanya untuk berjumpa Sang Bayi Kudus. Demikian sukacita menghilangkan beban berat dalam hati, sehingga tugas-tugas yang dihadapi tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang membosankan, melainkan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Sekali lagi saudara-saudara, 3 dampak sukacita sejati yang kita alami di dalam Tuhan. 1, kita tetap mengalami damai sejahtera di tengah dunia yang minim kabar baik. Yang kedua, kita mengalami perubahan yang signifikan dan konstan. Yang ketiga, kita tidak akan menunda-nunda melakukan pekerjaan. Kiranya di Natal tahun ini kita tidak hanya senang dan bergembira dengan ibadah yang kita jalani, melainkan lebih dalam dari itu, kita bersukacita di dalam Tuhan. Gaudete in Domino. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan bahwa kami harus sungguh-sungguh mengalami sukacita di dalam Tuhan, supaya ada perubahan di dalam hidup kami dan kami tetap mengalami damai sejahtera di tengah dunia yang minim dengan kabar baik ini. Supaya juga sukacita kami meluap dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, lindungilah setiap pekerjaan dan aktivitas kami hari ini, terutama juga di dalam persiapan kami menyambut hari kelahiran-Mu di Natal nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.